Nih filenya? Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. Oke, ya. Kita perbesar lagi nih. Jadi mata kuliah ini namanya Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembangunan ya. Kodenya KPM 656. Sekarang untuk semester genap, semua di semester 2 nih ya? Baik yang S2 maupun S3, ini semester genap ya? Iya, betul. Oke. Nah, di kurikulumnya mata kuliah ini ada slot untuk praktikum. Jadi 3 SKS, 2 SKS perkuliahan, 1 SKS untuk praktikum. Pengampunya saya, lalu Prof. Gudang, Boro Seminar, ini belum lama menjabat ini, apa namanya, Dekan Fateta nih ya. Sekarang baru seminggu nih berhenti mantan ya, diganti oleh dekan baru ya. Lalu Pak Irman Hermadi di MIPA ya, Ilkom, Ilmu Komputer Fakultas MIPA IPB. Lalu Bu Anissa. Bu Anissa ini putrinya Pak Kudang nih, makanya belakangnya sama itu ya. Bu Anissa Utami Seminar ya. Mungkin sudah pernah ketemu lalu sudah pernah ke KPM, atau kalau apa yang alumni IPB pasti sudah tahu ya. Sudah ketemu di mata kuliah strategi. Oh, sudah ya? Prof, ya. Yang strategi ya? Oke. Ya. Deskripsi mata kuliah ini ya, setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu menguasai teknologi informasi dan media komunikasi serta pemanfaatannya untuk pembangunan ya. Terbaca ini ya tulisannya cukup jelas ya? Jelas, Prof. Jelas, Prof. Nah, mata kuliah ini membahas teori, perspektif, proses dan aplikasi TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi untuk pembangunan. Kemudian pemanfaatannya baik yang perkembangan atau TI atau media konvensional hingga yang hibrid atau yang modern ya, dengan beragam platform dalam komunikasi pembangunan. Bisa pembangunan di sini pengertiannya luas, bisa pertanian atau ekonomi, kesehatan, ya, sosial, termasuk pembangunan keagamaan dan sebagainya. Nah, antara lain bisa pemanfaatannya, misalnya e-commerce, sharing informasi, pengambilan keputusan, ya, untuk promosi atau berjejaring, kemudian literasi teknologi, ya, literasi digital, kemudian multimedia. Ya. Nah, nanti beberapa topik akan terkait dengan bagaimana mendesain atau merancang aplikasi multimedia. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah belajar sendiri atau otodidak ataupun ikut pelatihan, nanti tinggal dikembangkan lagi ya dalam bentuk pengayaan, terutama nanti materi Pak Irman ya. Materi lanjutannya teknologi informasi berbasis komputer dengan menggunakan prinsip-prinsip desain media komunikasi. Kemudian evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan. Bapak Ibu nanti bisa, karena ini perkuliahan secara online ya, daring, maka nanti silakan di luar kuliah atau memanfaatkan jam praktikum, walaupun tidak diisi secara ini, boleh nanti Zoom-nya dimanfaatkan untuk diskusi, terutama pembahasan materi-materi terstruktur untuk kelompok ya. Kalau yang dari saya, mungkin dari Pak Irman harus praktek langsung atau dipandu ya. Nah, praktikumnya ini kalau secara luasnya menganalisis dan merancang desain teknologi informasi dan komunikasi secara individu maupun berkelompok. Individu kalau dari tugas saya nanti yang berkaitan dengan kunjungan ya. Nah, nanti lihat situasinya apakah memungkinkan atau mungkin browsing atau mencari konten-konten yang bisa dianalisis secara daring ya.
Learning outcome mata kuliah ini ada beberapa di sini ya. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan filosofi dan implikasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembangunan. Menganalisis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, merancang desain berbagai jenis teknologi informasi dan komunikasi, serta mengevaluasi pemanfaatannya ya, dalam proses pembangunan. Ada 4 utama learning outcome-nya. Ya. Nah, materi perkuliahan urutannya seperti ini ya. Jadi saya membuka saja nih pertemuan pertama dengan gambaran lingkup dari perkuliahan ini. Kemudian nanti saya kasih materi pengantar berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pekan depan, ini biasanya yang lalu memang Pak Prof. Gudang ya, tapi barangkali nanti bisa sesuai kesempatannya ya. Bu Anissa, Utami Seminar, atau Pak Gudang nanti sesuai mana, mudah-mudahan ini awal-awal masih jadwalnya belum ini. Di samping di S1, lalu di program pasca masih beberapa penyesuaiannya. Mudah-mudahan sih waktunya sudah klop ya, hari Selasa siang nih. Ya. Jadi Prof. Gudang atau Bu Anissa, materinya tentang ini, introduksi TIK ya, dan sistem informasi, kemudian perkembangan aplikasi TI, ya, teknologi komunikasi, dan sistem informasi. Itu untuk pertemuan kedua. Lalu yang ketiga, paradigma utilisasi teknologi informasi, komunikasi, dan sistem informasi. Pertemuan lanjutannya, teknologi perangkat keras, ini oleh Prof. Gudang, perangkat lunak, software ya, hardware dan softwarenya nih. Lalu internet working, ya. Internet, extranet, intranet, teknologi web, portal, situs komunitas, dan sebagainya. Bapak Ibu mungkin secara keseharian, di keseharian sudah sering menggunakan atau memanfaatkan ya, nanti akan dibahas untuk pengayaan pada topik ini ya, oleh Pak Gudang. Berikutnya oleh Pak Irman Hermadi, ini perancangan web dan blog, ya. Perancangan tingkat lanjut ya, ada 3 pertemuan untuk beliau ya. Berikutnya nanti dengan saya lagi kira-kira berapa nih, 4 atau 5 pertemuan ya, membahas teknologi komunikasi cetak nih, dari yang konvensional ya, mungkin sekarang sudah ada e-book ya, e-newsletter, e-jurnal ya. Nah ini bisa dibahas oleh kita ya. Nah dalam pelaksanaannya nanti ini menjadi tugas kelompok untuk mencari referensi yang update ya, dan bisa disajikan kita bahas pada topik pekan tersebut ya. Lalu teknologi komunikasi audio, ya. Teknologi komunikasi visual statis, bisa misalnya apa namanya, fotografi mungkin masuk juga di sini ya, fotografi atau sekarang banner atau yang lain ya, leaflet ya, bisa di sini. Kemudian teknologi komunikasi visual atau motion picture ya. Memang klasifikasi ini masih mencoba membagi, barangkali termasuk kategori lama ya. Kalau sekarang barangkali sudah mix ya. Nah, tapi tidak masalah kita untuk paling enggak membandingkan dan melihat kelebihan kekurangan klasifikasi ini. Ya. Nah, apabila kondisi memungkinkan, kita ada observasi atau kunjungan. Kalau angkatan-angkatan lalu kita kunjungi objek teknologi informasi komunikasi untuk pembangunan. Ya. Kadang ke radio, surat kabar, atau televisi, atau objek lain, ya, pusat-pusat penelitian. Kalau tidak, nanti bisa disiasati dengan mencari objek, apakah itu tayangan atau browsing yang relevan, ya, dengan lalu dianalisis secara individu. Ya. Perkuliahan setiap Selasa pukul 13 sampai 15 ini dengan praktikum ya, atau tugas terstruktur setiap pekan. Terkadang jadwal untuk Pak Gudang atau Pak Irman menyesuaikan
apabila ada ternyata jam ini bentrok ya dengan mata kuliah lain yang diangkut di fakultas masing-masing. Nanti bisa dikoordinasikan melalui sekretariat program studi Bu Desi atau langsung kepada dosen yang bersangkutan supaya pada intinya fasilitasi Zoom-nya ini bisa tidak ada hambatan ya. Metode atau bentuk pembelajaran dengan ceramah, diskusi, tugas tersusul, lalu presentasi. Ya. Ini kalau yang presentasi utamanya mungkin banyak dari materi saya yang 4 terakhir. Rumpun materi praktikum ini terkait dengan pengenalan praktis teknologi informasi, teknologi komunikasi dan sistem informasi, pembandingan teknologi perangkat keras dan lunak, hardware software ya, pengenalan internet, extranet. Nah, barangkali nanti karena ini secara online ya, contoh-contoh atau diskusinya silakan dioptimalkan dengan memanfaatkan sistem ini, Zoom, ataupun mungkin ada yang asinkronus ya, pada penugasan lalu Bapak Ibu diminta melihat atau mengamati lalu menganalisis, nanti bisa disesuaikan. Berkaitan dengan membuat web atau blog, semua sudah bisa belum nih? Peserta mata kuliah ini? Ada yang belum bisa? Saya lupa, Prof. Lupa ya? Nah, kalau lupa tinggal di-update nantilah. Nah, artinya bisa dikembangkan, siapa tahu nanti bisa dioptimalkan untuk memperlancar pekerjaan di unit kerja masing-masing. Ya. Kemudian presentasi hasil kajian teknologi informasi dan komunikasi ini utamanya yang dari saya ya, dan mungkin penugasan atau praktek yang dari tim pengajar lain pada sesi terakhirnya ya, masing-masing tahap. Field trip kalau atau observasi dan pelaporannya. Ini kira-kira lingkup latihan atau praktikumnya seperti itu. Kriteria penilaian ada berkaitan pemahaman konsep, ya. Terlihat dari nanti diskusi ataupun penugasan, menganalisis atau mencermati, merancang atau berkreasi dalam penugasan yang dilakukan, dan evaluasi. Ya. Ini. Kemampuan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan. Nilai komponennya ada 4 ya, UTS, UAS, praktikum, dan kalau ini dilaksanakan, field trip, mungkin tergantung nanti bukan itunya, situasi ya. Kalau enggak, prosentasenya kita kurangi yang di sini. Jadi memperbesar di komponen UAS. Yang selama ini sih tidak ada UTS dan UAS, jadi penugasan langsung terstruktur ya. Ini artinya masih fleksibel lah ya. Jadi komponen materi sebelum tengah semester, lalu setelah tengah semester sampai UAS bisa bentuknya penugasan atau take home, nanti menyesuaikan. Untuk referensi, saya sebenarnya punya satu folder khusus, tetapi masih edisi lama. Nah, tadi saya cek di misalnya Libgen ya, mungkin Bapak Ibu sering browsing buku-buku atau e-book gratis ya. Nah, bisa misalnya tentang mass media atau media handbook ya, itu bisa terbitan tahun 2015 itu bisa di-download untuk menjadi bahan. Baik untuk fotografi, audiovisual atau lainnya ya, tentang media secara umum ya. Dan beberapa yang lain bisa boleh Bapak Ibu jadikan referensi ya. Ini The Social Media Handbook misalnya 2014. Sebenarnya di sistem browsing, kalau boleh juga cek di referensi di perpustakaan ya, melalui akses dari luar kampus, boleh dicoba ya. Itu nanti untuk menambah referensi yang sesuai dengan topik penugasan atau pembahasan bab yang ada ya. Kalau ini saya kira sudah banyak beredar nih, digital sosiologi ya. 2015. Dampak media teknologi dan interaksi sosial ya.
kemudian peran ICT ya, dan sebagai pembanding ini peran TI di dalam bidang pendidikan ya, misalnya. Ada kajian yang dilakukan Kementerian Kominfo ya, itu 2018 atau 19. Saya punya filenya sebenarnya yang utuhnya. Itu untuk kondisi beberapa wilayah ya, perkembangan terkait dengan implementasi TIK di tanah air. Daftar jurnal ini bisa juga Bapak Ibu memanfaatkan ya. Sedapat mungkin memang proses perkuliahan itu bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mencari topik rencana tesis atau disertasi sebenarnya. Termasuk teman-teman yang S3 yang ikut mata kuliah ini, mungkin nanti di mata kuliah kalau dibuka ya, konstruksi teori, itu mulai memilih referensi-referensi yang diharapkan bisa menjadi daftar pustaka atau referensi untuk karya ilmiahnya. Jadi bisa lebih awal mensiasati memperoleh banyak referensi yang topik yang diminati. Nah, untuk perkuliahan dengan saya ya, seperti ini nih ya. Pada setiap pertemuan ya, nanti pertemuan yang mulai bulan apa tuh? Pertengahan April barangkali. Sekarang kan saya yang membuka ya. Nanti akan dibahas topik-topik bahasan. Kita beri penugasan terstruktur kepada kelompok. Ini pesertanya berapa orang ya? 6 atau 8? Saya cek di ini coba deh. Partisipan 9 ya. Baru 9 ya. Mudah-mudahan ada 8 ya. Kalau lengkap sepertinya 8. Jadi setiap pertemuan dibahas topik bahasan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Nanti ada di slide berikutnya. Bahan kajian diutamakan dari hasil jurnal, buku, atau boleh tayangan jika relevan, misalnya yang audiovisual ya. Topiknya relevan dengan pembangunan, mungkin bidang kesehatan, atau apa, boleh menjadi contoh atau kajian. Ya. Mahasiswa secara berkelompok yang telah ditunjuk, atau nanti kelompoknya boleh diatur ya, disesuaikan, ya, mempresentasikan materi bahasan. Ya. Misalnya tentang media cetak atau audiovisual. Ya. Kemudian kelompok lain memberikan respon atau tanggapan. Diskusi tentang topik bahasan diarahkan dosen. Ya. Kelompok yang bertugas merangkum apabila ada materi-materi yang mungkin perlu diperkaya atau disempurnakan. Ya. Dan apabila sudah direvisi, diserahkan kepada dosen, bisa mungkin email atau di WA ya pada minggu berikutnya ya, atau sebelum akhir semester. Ini untuk pembelajaran dengan saya ya. Jadi materinya saya ada 5 ini, perkembangan TIK untuk pertemuan nanti ini setelah pembagian tugas. Lalu teknologi komunikasi cetak, melingkup buku, koran, majalah atau versi elektroniknya ya. Dibahas oleh satu kelompok nih. Kemudian teknologi komunikasi audio, radio ataupun sejenisnya yang berbasis audio. Kemudian teknologi komunikasi visual statis dan pemanfaatnya untuk berbagai lingkup bidang pembangunan ya. Bisa diarahkan ke sana ya. Lalu teknologi komunikasi visual bergerak atau motion picture ya. Itu kira-kira lingkup yang akan saya ampu, yang lain nanti dengan Prof. Gudang, Pak Irman, atau Bu Anissa. Ini terbaca ya? Terbaca, Prof. Baca. Kalau betul pesertanya ada 8 nggak? Mungkin berkembang, Prof. Ini karena sebelum KRSB kayaknya Belum ini masih KRSB ya, oke. Jadi kira-kira beginilah, kan saya nanti dapat ini ya, saya kasih biar muncul warna. Kelihatan ya? kelihatan. Ini kan hari ini nih ya, hari ini. Jadi kalau enggak berubah nih,
pertengahan April tanggal 13 ini ada kelompok yang menyajikan ini. Jadi dari kajian literatur ya, referensinya saya Anda pastikan boleh berkreasi mencari ya. Kalau tidak saja versi bahasa Indonesia ya, kalau bisa ditambah yang boleh tadi misalnya memanfaatkan browsing dari Libgen atau di perpustakaan, mungkin masing-masing institusi punya juga ya. Yang penting lingkupnya ini ya. Nah, ini dari misalnya 8 orang, ini masuk 1, 2 ya, yang ini masuk 3, 4 atau 8. Kalau nanti bertambah lapor saya aja ya. Kalau misalnya lebih dari 8 ya. Ini sementara komposisinya mahasiswa pertama, kedua. Nah, siapa menjadi mahasiswa pertama, kedua, boleh kita sepakati sebelum membahas materi nanti setelah tayangan ini ya. Jadi kira-kira ada 4 kelompok nih. Misalnya 8 orang berarti 1 kelompok berdua ya. Boleh apa namanya? Kalau mau langsung ditetapkan nanti bisa ini. Siapa mau membahas apa boleh nanti, atau mau kalau karena ini kita berpencar ya, sulit melotre ya. Biasanya kalau di kelas kita bikin ini apa dikocok ya. Ini nanti kita sepakati aja nanti, atau ada usul boleh ya. Jadi 5 pertemuan sampai akhir apa namanya? Nih. Awal Mei ini ya. Nah, untuk yang materi ini, materi kunjungan nanti melihat perkembangan lah ya. Nah, ini. Semoga ada field trip. Ya, kalau normal nanti kita lakukan pilih gimana gitu. Nah, ini yang terakhir mana tadi? Nah, ini ya. Ini observasi atau kunjungan ke lokasi yang relevan. Pernah kami dulu ajak ada ke Republika, pernah ke Kompas atau ke inilah pengelola mass media lain ya. Baik sekitar Bogor, Jakarta untuk angkatan yang lama. Karena bukan apa, tidak ada gangguan pandemi lah, jadi masih normal ya. Saya kira itu ada pertanyaan atau usulan untuk pembagian kelompok. Kalau kelompok, Prof, Ya. ya bisa kalau saya sih gini ya. Ya. Karena dalam kecurigaan saya begini, setelah KRSB itu Ya. akan formasinya akan berubah. Artinya jumlah peserta di kelas ini saya pikir berubah. Ya. Ya, apakah tidak tidak dipertimbangkan untuk artinya membuat kelompok itu Menunggu itu gitu. KSB sampai kapan ya? Tanggal minggu kedua ya? 2 minggu setelah ini. Ya. Ya. Itu sih sarannya, Prof. Ya. Enggak apa-apa, masih karena sampai berarti ini kan sampai pertengahan April ya. Nah, sebenarnya kalau makin cepat kelompok bisa bersiasat mencari ini referensinya ya yang terkait ya. Kemudian tapi untuk yang hadir sekarang kira-kira tetap memang mengikuti mata kuliah ini ya? Insya Allah. Belum tahu, Prof. Nah, kalau ada yang masih ragu-ragu, memang saya nggak berani itu. Iya, Nggak belum tahu, berani Prof. misalnya memasukkan kelompok ya. Jadi kira-kira tugasnya seperti itu. Ada 2 nih dari saya ya. Yang pertama review referensi, nanti berarti analisis referensi dulu, dipresentasikan. Kemudian yang kedua laporan kunjungan atau observasi, nanti melihat situasi. 2 tugas dari saya ini ya. Jadi tidak pakai ujian ya. Nanti yang dari Pak Gudang sama Pak Irman atau Bu Anissa mungkin bentuknya penugasan terstruktur dari bahan yang dipraktekkan ya. Misalnya membuat atau merancang blog ataupun penugasan ya. Kalau yang beberapa tahun terakhir memang seperti itu ya. Ada pertanyaan? Saya Prof izin, Prof. Oli, Prof. Ya. Saya stop screen dulu ya. Enggak. Ya, silakan. Jadi gini, Prof, kalau saya termasuk yang kelompok ragu ya. Kelompok ragu itu begini. Artinya karena ini kan termasuk pada mata kuliah pilihan, yang wajib sudah saya jelas karena wajib sudah saya ambil semua. Ya udah, karena itu wajib. Nah, yang sunnah ini artinya masih terjadi tarik ulur gitu ya. Ya. Tapi begini, saya juga mohon arahan dari Prof
hari ini saya itu insya Allah mengajukan judul disertasi itu tentang topik saya itu kan komunikasi digital. Ya, ya. Temanya itu topiknya tentang komunikasi virtual gitu ya. Oh, ya. Dalam pilihan itu ada sosiologi digital, ada yang ini gitu ya. Artinya begini, bagi saya sih mata kuliah apapun itu, ketika memang bisa memperkaya bahkan mungkin relevan dengan rencana saya punya disertasi, saya insya Allah mantap gitu untuk masuk ke dalam gitu ya. Jadi itu sih pertimbangan saya gitu. Ya, tidak apa-apa. Ya. Waktu gitu. Ini kuliah baru, ini kemarin sudah ada kuliah? Belum? Kalau Ini saya pertama? Iya, pertama, Bro. Pertama, ya, tidak apa-apa. Sambil orientasi. Ya, ya, nggak apa-apa. Yang lain, silakan kalau mau ada, apa namanya, Nadia, ada? Kalau ini, Prof, untuk huruf mutu nilainya bagaimana ya, Prof? Sama seperti apa biasanya mata kuliah yang kita asuh ya. Kalau sudah 80 dapat A. Jadi A, lalu AB, B ke bawah gitu ya. Sama dengan itulah grade-nya. Oh iya. Ya, terima kasih, Prof. Ya, Prof. Ya. Ya, saya berterima kasih Prof sudah Ya. diizinkan hari ini untuk mengikuti yang perdana ini karena memang di KRSA saya belum mencantumkannya Ya. karena masih ingin melihat gitu. ya, nggak apa-apa. Dan setelah tadi saya mendengar gitu sepertinya agak mirip dengan mata kuliah S2 saya dulu Prof, juga mendesain pesan audiovisual. Kami dulu membuat video audiovisual begitu. Dan kemarin sempat ingin dulu melihat. S2 bidang apa ambilnya? KMP IPB, Prof. Oh, iya, sudah pernah berarti ya. KMP Sudah. tahun berapa? 2007, namanya desain pesan komunikasi. Oh iya, dulu. iya. Mata kuliahnya. Iya. Richard, ya? Kemarin ingin mengambil ini tertarik begitu karena saya bimbingan Prof Puji deh untuk disertasi itu ingin tentang knowledge sharing. Topiknya, Bu? Knowledge sharing berbasis YouTube, Prof. Oh iya. Iya, jadi saya pikir bisa terkait begitu. Tapi karena ini juga mengambil topik khusus, Prof. Topik khusus nanti juga mungkin akan menyita waktu dan sebagainya. Kemarin sudah konsul dengan Bu Titi dan sebagainya, dan ini masih dalam tahap merenung dan membahas lagi. Apakah ini akan dimasukkan di KRSP atau tidak? Begitu, Prof. Jadi nanti kita ini saja kalau sudah ada kepastian peserta. Nanti baru untuk penugasan kita mantapkan. Mungkin pekan ketiga kali, 2 minggu setelah ini barangkali ya. KRSB mungkin kan 2 minggu dari awal kuliah barangkali kan? Ya, sekitar itulah. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Yang S2 berapa orang nih ya? Hanya Nadia? Iya, Pak. Iya, Prof. Hanya saya satu. Halo, Mbak Muslim? S3? Ya, Prof. Saya S3, Prof. Ya. Silakan kalau memang mungkin masih ada yang memikir-mikir ya. Oke. Kayaknya bagus ini, Prof, mata kuliah ini karena Pak Muslim S2-nya apa? S2-nya komunikasi, Prof. Di Mustopo, Universitas Mustopo. Ya. Lalu S3 mau topik apa nih? Nah, ini rencana yang mau saya ambil itu mengenai budaya, Prof, mengenai kebudayaan, bagaimana budaya itu lebih dalam mempromosikan budaya nilai-nilai lokal itu lebih terjamah di semua lini, Prof. Tiga seperti itu, Prof. Cuman belum tahu ininya, pastinya belum. Pak Muslim dosen? Ya, iya, Prof, saya dosen, Prof. Di Mustafa? Di Universitas Pakuan, Prof. Oh, di Pakuan Bogor, nah, dekat. Iya. Di komunikasi ada ya? Ya, di komunikasi, Bro. Oke, ya. Kenal Bu itu dong, siapa alumni KP? Ada bimbingan saya. Siapa namanya? Maria Fitria, bukan? Yang di Unpad. Pak Muslim tahu kali. Ada teman. Oh ya, ada Bu Dini yang ya. Meneliti pos daya. Ini apa namanya? Yang dari Palembang. Pak Sardi ya? Pak Sardi tahu bimbingan saya juga. Yang ibu-ibu. Kalau nggak salah dari Palembang, lupa saya. Ibu Rini, Dwi Rini ya, Prof? Ada lagi, lupa. Nah, nanti kalau saya cek di artikel di Google ketemu. Ya. Baik, Prof. Baik. Ya, oke.
Boleh, artinya teman-teman masih berpikir ya, enggak apa-apa. Nanti jadi saya belum pastikan pembagian grup penugasan nih. Mungkin nanti tinggal 4 orang atau 6 orang ya. Nanti akan saya sesuaikan ya. Yang berkaitan apa namanya? Penugasan untuk tiap topiknya, untuk mencari referensi, kemudian tugas pemaparan ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Kalau tidak, saya mungkin coba saya putar video dulu sebelum membahas materi pertama. Bangga, Prof. Bangga. Mungkin sudah pernah lihat ini tayangan ini. Kalau suaranya tidak bunyi, nanti tolong ingatkan. Ini kayak program Ridwan Kamil, Prof. Kedengaran nggak suaranya? Belum, Prof, suaranya. Belum ya? Belum ada suaranya, Prof. Nggak ada ya? Belum. Hari ini makin percaya anak muda yang mau Nggak terjun bersuara, ke pertanian, Ada. insya Allah bisa mereka punya Ada. peluang kehidupan dan ekonomi yang pasti lebih baik. Kalau nggak percaya, tanya ini. Ya, sensor itu maksudnya apa yang disensor? Sensor yang mau terbang. Kalau dia naik, ini yang ini menyampaikan informasi ke komputer yang otomatis langsung. kali Omset kita di atas 100 sampai 200 juta per bulan. 200 juta per bulan Petani. Modal berapa itu, Mas? Kalau kita semua pemuda yang mau terjun ke pertanian dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia, belajar sama mereka yang muda dahulu, maka dunia pun dalam jangkauan kalian. Ayo main petani startup, berani milenial. Menteri Pertanian siap mendukung. Mantap. Pertanian itu sesuatu yang pasti. Pertanian kalau dikelola dengan benar, maka dia menjanjikan ekonomi yang tidak goyah. Kalau kita kerja yang lain, tergantung kondisi dan situasi, bisa tiba-tiba naik, bisa turun. Kalau pertanian itu sesuatu yang konstan, sebagai bagian dari rahmat Tuhan pada kita. Kalau mau negara bagus, kalau mau provinsi baik, kalau mau kabupaten baik, kalau mau kecamatan ini baik, kalau mau desa ini bagus, perbaiki pertanian. Kenapa saya tertarik ke bidang pertanian? Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa pertanian itu tidak ada masa usangnya. Atau kita Oke, ya. Bisa mencermati ya, Bapak Ibu ya. Ya, Prof. Apa komentar Pak Rahmani? Udah pernah lihat belum tayangan ini? Belum pernah, Prof. Belum. Yap. Apa komentarnya? Bagus atau cukup menarik atau gimana? Atau biasa-biasa? Kalau komentar saya memang sesuai sih dengan pemikiran saya, Prof. Ya. Bahwa pembangunan itu yang utama harus dimulai dari desa dan dimulai dari sektor pertanian, Prof. Pertanian ya. Ya. Jadi saya ingat nih di ujung 2020 menjelang akhir tahun ya, itu saya menguji beberapa mahasiswa KMP yang disertasinya antara ini berkaitan tentang ada yang kualitatif budaya itu mengenai makna petani ya,
pemanaan pertanian. Mungkin ada yang sudah waktu itu mengikuti. Iya, Ada yang konstruksi sebelumnya Pak makna. Oeng. Ya. Oeng itu berkaitan petani milenial juga ya untuk Jawa Barat ya. Ada yang tugas di Kementerian Pertanian enggak? Ini teman-teman, ada? Nggak ada, Prof. Nggak ada ya. Jadi sekarang kan ada program YES dan banyak yang lainnya ya, yang salah satunya memang ingin mewujudkan regenerasi petanian ya, petani yang lebih lancar lah ya. Ya itu sebagai tambahannya. Silakan mungkin Pak Solehin ya, Jawa Barat ada komentar? Oh iya, saya belum, yang pertama saya belum lihat video itu. Yang kedua, saya tertarik, termasuk juga orang yang apa ya, yang akhirnya punya side job gitu ya, side job saya main tanah gitu lah kira-kira, main tanah. Apa main tanahnya? Jual tanah? Ya itu. Iya. Apa, Prof? Kalau saya memang dengan tani itu udah menyatu ya, sejak karena apa, orang tua juga petani. Ya. Di Bandung nih, di dekat alun-alun juga rumah saya penuh dengan ini, dengan apa, penyemaian pohon. Ya ya. Oh, sudah menghayati lah. Ya. Kami itu kan lagi mengkampanyekan apa namanya petani milenial. Ya. Saya termasuk salah satu mungkin atau salah dua yang mendaftar itu, walau alam sih mudah-mudahan. Ya, ya. Yang 5.000 itu dari Pak Gubernur. Oh, ya, cuma udah saya daftar sih. Iya ya, nanti bisa jadi motor penggeraknya. Insya Allah. Ya. Kalau gitu. Ya, selamat ya. Dulu tahun 2010 2012 kami ini Pak dengan yang sekarang jadi apa? Pak Muldoko tuh, staf presiden ya. Waktu itu kan menjadi Pangdam ya. Iya, Pangdam Siliwangi. Lalu dengan Pak Rektor IPB, saya membantu di LPPM melatih ini Pak pemuda tani Jawa Barat dan Banten. Pak Muldoko sempat hadir pada saat itu sebagai ini karena Pangdamnya. Jadi ada juga tahap berikutnya pelatihan di kampus, hampir 700 orang, hampir sepekan itu, apa di fasilitas kampus lah dan sekitarnya. Kalau saya gurunya YouTube, Bro. Ya, ya banyak di YouTube memang. Ya. Saya belajar saya kemarin tuh ya sedikit jadi anu ya ngomongin ini. Ya. Kemarin saya nanam sengon dari anu. Ini ya, penelitiannya nanti YouTube ya? Enggak. Gimana, Prof? Pak Ale penelitiannya disertasinya YouTube enggak? Bukan. Itu Bu Hanifah kalau tidak salah. Oh, Bapak apa tadi saya lupa? Komunikasi virtual, Prof, di virtual. Di Bandung. Jadi saya sih interestnya ke situ gitu. Iya. Cuma samping hiburan saya sih. Iya. Oke, enggak apa-apa, nanti berproses saja. Pasti, baik, Prof. yang lain ada yang mau kasih tanggapan? Bu Hanifah, mana Bu Hanifah? Iya, saya Prof. Silakan, mau kasih tanggapan video tadi. Iya. Boleh menanggapi dari beberapa sisi ya, Prof. Ya, yang pertama tentang ide pesannya, saya setuju mengungkap atau memblow up tentang petani milenial dengan memberikan success story. Ada contoh di situ seorang pemuda yang sukses begitu. Kemudian juga ada tokoh yang dimunculkan yaitu Menteri Pertanian gitu ya, dengan pesan yang disampaikan. Tapi saya juga melihat dari editingnya ya, Prof. Ya. Kalau menurut saya editingnya ini urutan Aida atau Answanya itu belum pas begitu menurut saya. Jadi kalau lagu itu belum intro terus klimaks koda gitu belum. Jadi masih random. Kemudian komposisi antara musik dengan gambar dan sebagainya itu belum halus. Ya, Bu Hanifah karena sudah dari komunikasi ya. Iya, sudah dulu media itulah. Di otodidak aja, Prof. Ya. Saya juga tapi punya channel nanti YouTube, disertasinya Prof. Kalau bisa itu analisis yang sudah dimiliki dioptimalkan, dimanfaatkan. Iya. Prof, saya ada channel YouTube namanya Jeng Hanif. Ya. Editnya saya lakukan sendiri, tapi masih otodidak, Prof. Jadi belum profesional, masih belajar ya. Memang kalau yang menyenangkan itu ada staf saya Bu TU di perpustakaan dulu. Padahal beliau tadinya dari SMP, terus ke SMA, lalu sekarang sudah sarjana, lalu KTU.
senangannya itu upload, dia menekuni pertanian terus dibikin Oh, ya. tayangan lah. Sambil belajar sendiri. Iya. Memang menyenangi, jadi sharing sama teman-teman mulai dari tanam singkong, tanam cincau segala macam lah di YouTube kan. Iya. Apa ya, rekreasi. Iya, Bro. Oke, terima kasih Bu. Oke. Siapa lagi yang mau kasih komentar nih? Izin, Kalau Prof. tidak ada, ya. Oh, Pak Muslim. Ini dari video itu memang menarik sekali, Prof, ya, terutama yang basisnya konvensional ya. Yang basisnya konvensional. Saya sendiri mengalami itu terutama di perusahaan keluarga petambak udang Panama itu kalau masa-masa panen itu kami kebingungan tuh mencari info-infonya. Yang ada penjualannya turun drastis atau diakalin oleh para pengepul. Tapi setelah divideokan itu malah banyak buyernya yang datang sendiri seperti itu. Artinya dengan adanya TIK ini kita justru malah mempermudah gitu ya, akses masalah penjualan dari hulu ke hilir itu bermudah, termasuk dari benih dan sebagainya seperti itu. Begitu, Prof. Ya. Saya mau bandingkan yang enggak pakai media, mungkin biasa saja ya. Coba mudah-mudahan ketemu videonya nih. Mungkin sudah pernah lihat. Tunggu sebentar ya. Saya share dulu ya. Ada suaranya nggak? Ada, Prof. Sudah ada? Ada apa? Ada. Udah pernah lihat ini belum? Awal mulanya saya pengangguran, terus diajak teman ke sini, terus ketemu Pak Bagas. Dua. Gimana ya, nggak ada kerjaan sih di kampung, nggak punya duit. Sekolah saya kan nggak tinggi, cuma SD doang. Ya pengen membanggakan orang tua aja. Memang sih rekrutmen saya itu cukup ekstrim juga sih, karena ya anak-anak tahu sendiri kan Mbak ya, bertato apa gitu. Ternyata kita tawarkan gitu, dia tertarik gitu, dan dia tertarik, kita bimbing, kita ajak kerja, ini loh seperti ini cara budidaya, ini tuh jualnya seperti ini gitu. Jadi mereka sangat semangat dan alhamdulillah udah berjalan 4 tahun 5 tahun itu mereka menikmati. Saya berpikir pengalaman pribadi ya kelontang-kelantung, mabuk apa itu. Nah, itu kan yang saya alamin itu. Pertama saya tani itu di sini nih. Ini lokasinya persis kurang lebih 3.000 meter. Dari sini kanan kirinya itu masih sawah. Itu dari situ, dari hasil yang 3.000 meter itu terus dapat hasil, kita kembangkan, kita beli lahan lagi di sini. Kan kalau sing ambruk sing sebaris pe gak dingin kan. Perekonomian udah mulai membaik sedikit. Nah, tiba-tiba ada musibah kebanjiran. Itu kalau nggak salah di tahun 2007. Itu pas besok mau panen. Itu habis semua itu lahan.
dalam waktu saya bertani 2004 sampai sekarang, artinya dulu itu kita udah nggak mikirin duit hasilnya berapa, tapi saya menciptakan lapangan kerja. Saya lebih suka saya senang banget, saya bekerja begini lebih senang daripada saya di rumah bengang-bengong nggak karuan. Ya lebih baik saya ikut kerja begini gitu, ikutin pemangi. Saya dapatnya kadang-kadang ya berapa 35. Petani sekarang kan umurnya 50 sampai 60 tahun. Mereka sebentar lagi mungkin pensiun. Jadi siapa yang akan meneruskan pertanian di Indonesia? Mungkin kan anak-anak muda ini harus kita kasih pengetahuan atau skill untuk menggantikan para petani-petani yang udah tua. Ternyata petani asik juga sih sebenarnya. Pengen buka lahan sendiri, pengen beliin rumah buat orang tua yang lebih layak. Terus pengen nyekolahin adik yang tinggi. Oke. Baik, udah lihat ya Bapak Ibu ya? Sudah Prof. Nah, siapa ini? Bu Rina mau kasih komentar? Bu Rina, ada Bu Rina? Komentarnya wah banget tuh Prof. Bisa memperkerjakan orang-orang yang tadinya pengangguran, tadinya maksudnya hidupnya di jalan berantakan seperti itu, yang menurut saya sangat susah untuk memperbaiki kehidupannya, tapi ternyata oleh Pak petani itu Pak siapa? Pak Sabar atau Pak siapa? Pak Bagas, ya. Pak Bagas. Pak Bagas. Pak Bagas ternyata mampu membalikkan fakta menjadi realita, membalikkan apa yang dibayangkan orang saat itu menjadi realita yang ada. Ya, jadi sangat-sangat membuka pikiran. Memotivasi ya. Ya. Sangat mengapresiasi usaha Pak Bagas. Ya, terima kasih Bu Rina. Baik, terima kasih juga. Bu Hanifah ada komen nih, beda ya. Bu Hanifah sebagai ahli Belum, Prof. Iya, ini jelas begitu contoh petani milenialnya dan secara psikologis lebih menyentuh daripada tadi hanya penjelasan dari Menteri Pertanian. Betul. Ya, ini emosional. Ya, karena memang pengalaman lapangan ya langsung. Dia sejak 2004 tadi ya sampai sekarang menekuni dan mengkader itulah para mungkin yang tadinya tidak jelas pengangguran ya dididik menjadi ini menekuni dan menyenangi bidang pertanian ya. Oke, ada teman lain satu lagi yang mau kasih komentar sebelum lanjut materi sedikit. Izin Prof, izin. Nah, Pak Muslim. Ya, ini kalau menurut saya luar biasa sekali, Prof. Artinya dengan mulai mencoba merekrut orang-orang pengangguran yang sifatnya seperti itu, ini sudah mulai empowerment orang, ya. Dan ini bermanfaat buat masyarakat pada umumnya, terutama Indonesia ini kan cenderung pada paradok yang lama bahwa kuliah itu habis kuliah langsung kerja terus-terusnya. Padahal ketika adanya seperti ini kita bisa entrepreneurship, terutama dalam bidang pertanian peternakan. Thailand bisa maju, kenapa Indonesia tidak bisa? Seperti itu. Kalau saya ini luar biasa, Prof. Ini kayaknya banyak juga teman-teman masyarakat itu yang belum beralih mindset-nya. Justru saya juga ada kecenderungan itu miris gitu melihat alumni termasuk mungkin IPB nih, mohon maaf Prof, itu malah lebih senang official ya. Official padahal bukan bidangnya gitu ya. Seperti itu Prof. Ya, baik. Jadi kalau kita saya mau kasih sedikit Prof. Ya, silakan. Kalau saya melihatnya kalau yang dilakukan oleh Pak Bagas tadi kayaknya beberapa juga dilakukan oleh para pondok pesantren, Prof. Iya. Sebagian karena menggunakan
pola pesantren sebagai pesantren modern katanya seperti sekarang polanya. Sehingga mengadopsi bagaimana kemudian pertanian itu menjadi bagian sektor unggulan mereka selain hanya belajar agama gitu. Kemudian yang kedua, Prof, saya agak sedikit mungkin menyentil ya, karena kelompok-kelompok seperti ini kayaknya memang pada umumnya diberdayakan. Tetapi mohon maaf, untuk klaster mereka ekonomi keluarga standar, maksudnya standar bukan dalam bentuk yang ekstrim seperti itu, mereka pada malas jadi anak petani, Prof. Dan pasti tidak mau jadi petani. Itulah tantangan kita mungkin untuk ke depan bagaimana menggerakkan agar generasi berikut itu mencintai pertanian. Kemudian kendala berikutnya, Prof, menurut saya nih, akses lahan. Karena kita banyak sudah terjadi macam-macam, baik itu minimal kepemilikan lahan, tetapi juga ada penjualan dan perubahan tata guna lahan untuk kegiatan lain yang non pertanian maksudnya. Kemudian yang terakhir mungkin akses pasar, Prof, yang kadang-kadang menjadi bagian penting karena yang namanya pertanian itu tidak bisa bertahan lama, Prof. Mungkin catatan saya seperti itu, Prof. Terima kasih. Oke, Pak Rahmani ya. Jadi saya kebetulan nih akhir bulan September sampai Desember kemarin mengikuti programnya YES, tahu ya YES ya, pembinaan petani muda. Itu ada termasuk Kalsel, Pak. Kalsel, Sulsel, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat. Itu memang baru beberapa provinsi, tapi salah satunya memang bagaimana itulah adanya pelatihan ataupun mengajak pada pemuda-pemuda untuk menekuni pertanian. Ya memang kita secara luasan masih kecil dibilangnya itu oleh para pengamat tuh. Porsi untuk negara pertanian, tapi sebenarnya area pertaniannya masih belum kurang banyak gitu. Karena peruntukan ke penggunaan lain, Pak. Ya, penggunaan lain. Itu yang perlu kita upayakan ya. Baik, barangkali kita cukupkan untuk tayangan ya dengan komentarnya. Kalau setuju saya mau lanjut share ini file materi pertama. Mungkin bagi teman-teman yang apakah nanti berlanjut atau tidak, ini apa? Nah, ini materi yang terlihat ya? Terlihat, Prof. Kelihatan ya. Nah, ini bisa lebih besar nggak nih? Nah, review, Prof. Sudah lebih jelas ya? Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pembangunan ya. Ini saya mungkin tidak mendetail sekali karena nanti harapannya di pokok bahasan berikutnya akan Pak Gudang, Bu Anissa sama Pak Irman ya. Jadi saya membuka sama menutup dengan kajian-kajian terkait dengan berbagai jenis medianya. Nah, di awal ini sekilas tentang perkembangan TIK ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat lah ya, mengamati apalagi yang S2-nya bidang komunikasi ya. Di perkembangan TIK khususnya terkait dengan pembangunan secara luas, dampak perkembangannya, ciri masa informasi dan implikasinya, dan peranan TIK dalam mendukung proses pembangunan ya. Nah, ini ya kalau kita lihat perkembangannya memang sejak pertumbuhan atau adanya kehidupan manusia ya berproses ya, selaras dengan kreativitas manusia itu sendiri. Pada saat manusia sesuai masanya berkembang, maka itu akan menjadi sarana pelancar proses berkomunikasi sesuai dengan teknologi yang sudah dikuasainya. Nah, kita di program studi komunikasi pembangunan ya, ini tentu sangat lekat dengan basis teori komunikasi. Ya. Ada penyampai, penerima, feedbacknya seperti apa, kemudian pesannya atau channel, isi pesannya ya, maknanya secara konten maupun telahan-telahan analisis terkait dengan lingkungan bagaimana aktivitas komunikasi. Nah, ya, ada penyampai, penerima. Kemudian dari hal yang terkait dengan teknologi, secara umum memang teknologi berarti alat atau mesin ya.
tapi hakikatnya adalah sistem aplikasi ya yang terorganisir ya, dengan penugasan-penugasan atau hal-hal spesifik atau khusus. Jadi kalau Bapak Ibu meneliti di bidang sosial, sekarang ada apa namanya kesiapterapannya itu termasuk riset-riset bidang sosial sudah ada ya. Meskipun perumusannya mungkin termasuk level atau apa periode yang agak akhir tuh, karena agak rumit dan banyak diskusi ya. Jadi kesiapterapan teknologi tidak saja di bidang teknik, biologi ataupun yang lainnya, termasuk bidang sosial. Ya, ada kesiapterapan. Nah biasanya kalau kekhasan di sosial kan bagaimana itu diadopsi, disebarluaskan, lalu ada supporting kebijakan-kebijakan untuk mendukung pelaksanaan inovasi baru. Ya. Bapak Ibu tahu nggak sekarang Indonesia dari sisi urutan inovasi ke berapa itu? Di level global atau dunia? Masih termasuk kecil ya. Kalau tidak salah urutan 85 itu ya di info terakhir. Nah, sehingga memang mestinya peran teknologi komunikasi informasi ini juga menjadi penting ya diterapkan, dan ini akan berkaitan dengan karena itu terkait dengan media ya, terkait dengan bisnis, dengan peningkatan pemanfaatan optimal dalam teknologinya, lalu juga dalam interaksi ini budaya sosial politik ya, terutama sampai pada kelembaganya juga mempengaruhi, dan pada perubahan perilaku ya kalau orang penyuluhan atau pembangunan ini sangat berkaitan. Nah, pengembangan atau pemanfaatan teknologi komunikasi dan media tentu akan mempengaruhi masyarakatnya itu sendiri ya, baik lingkup kecil maupun besar kalau komunikasi massa. Dan kita tahu ada pentahapan ini 3 revolusi komunikasi ya secara perkembangan sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Di mana di sini media itu akan mempengaruhi masyarakat ya, pemanfaatan teknologi komunikasi akan mempengaruhi juga masyarakat. Media menjadi cerminan keadaan masyarakat itu sendiri. Dulu tahun akhir abad 20 ya, mungkin HP masih yang hanya untuk inilah SMS atau telepon ya. Perilaku masyarakat setelah 2010 dengan adanya media sosial ya makin istilahnya berubah ya. Kalau orang sekarang mungkin mau tidur yang dilihat HP, bangun tidur HP juga ya, lihat WA atau yang lain ya. Nah, media menjadi refleksi dan efek dari masyarakat. Oleh karena itu bagaimana dampak bagi masyarakat itu dengan pemanfaatan media ya. Bagaimana strategi pembangunan di masa depan ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat, dan kalau di YouTube itu sangat banyak ya, bagaimana teknologi masa depan ya, orang berkendara mobil mungkin tidak pakai supir lagi ya, mengurangi banyak kecelakaan ya, lalu mungkin basisnya tidak lagi bahan bakar minyak ya, atau batu bara, mungkin listrik atau yang lainnya nanti sesuai dengan kreasi manusia yang berkembang ya. Itu antara lain akan mempengaruhi juga pemanfaatan ini media yang digunakan sesuai dengan kreasi yang berkembang ya. Nah, 3 revolusi komunikasi ini ya, baik mulai dari zaman awal nih, piktograf ya, kaum Sumerian ya, Mesopotamia, lalu penemuan mesin cetak ya, sampai teknologi media berbasis komputer atau sekarang mungkin hibrid ya, itu paling tidak klasifikasi secara garis besar. Ini berkaitan dengan pertumbuhan kreasi yang dialami oleh manusia itu sendiri. Nah, mungkin kita mengenal paling tidak kelompok ini ya, secara mudahnya ada buku, majalah atau jurnal, surat kabar, radio atau musik rekaman, film dan video, televisi atau kabel, dan media komputer atau internet. Mungkin nanti berikutnya ada lagi ya, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia.
Nah, dampaknya ya bagi perkembangan ICT bagi media massa akan mengoptimalkan memang barangkali manusia semakin mudah ya, semakin cepat ya. Kalau dulu orang bertanding sepak bola di Eropa sulit kita ikuti. Sekarang mungkin sesaat ya live sudah bisa ya. Dengan tayangan yang apa namanya? Jelas dan tepat pada waktunya ya. Infonya segera ya. Nah, ini akan bisa kita lihat ada konvergensi dari berbagai media itu sendiri, televisi, telepon, komputer, pemanfaatan database, sama sistem delivery. Ya. Sampai kemudian ini akan mempengaruhi atau berperan pada saat termasuk di suasana pandemi ini, sistem delivery yang berbasis dengan media sosial. Ya. Orang lebih terbantu, mengurangi kerepotan maupun mempermudah akses dan pemanfaatan berbagai hal dengan difasilitasi atau adanya media. Nah, media komputer dan internet ya, ini juga pasti tentu akan berkembang lagi ya dengan kreasi teman-teman berbasis TI ya, dan juga komunikasi, ya. Termasuk kajian-kajiannya ya di bidang komunikasi sendiri. Saya sudah beberapa dalam 3 tahun terakhir ini ya, terutama di misalnya kajian terkait dengan efektivitas pemberian ASI dengan pemanfaatan itu Facebook ya, kemudian juga kajian-kajian kesehatan yang memang dikaitkan dengan penggunaan media ya, termasuk media sosial itu sudah banyak. Dan juga ini kajian-kajian komoditas ya, dari hulu sampai hilir, misalnya kelapa sawit ya, itu Pak Hendi almarhum ya, belum lama lulus tapi kajiannya itu salah satunya merintis bagaimana dinamika konflik untuk sawit ya, itu antara dari prodi komunikasi. Nah, ciri-ciri perkembangan ICT ya, terutama munculnya web dengan informasi superhighway ya, internet, lalu teknologi konvergensi ya dengan berbagai fasilitasi, ada digital, rekaman digital ya, TV transmisi ya dengan format yang makin menyesuaikan digitalisasi. Lalu juga di industri digital, ini juga berkaitan dengan perkembangan ICT. Mungkin ke depan dengan kepintaran kreasi manusia akan semakin canggih lagi ya. Nah, sehingga ini akan berdampak pada perubahan gaya hidup ya. Lalu struktur path karir juga mungkin berubah ya, jabatan-jabatan banyak hilang, termasuk mungkin mudahnya ketika kita mungkin pada awalnya kaget tuh membayar tol dengan e-tol ya, waktu awalnya dengan bayar uang itu. Saya pernah waktu itu sedang di Medan, ternyata sulit juga itu orang di sana ya. Ada yang dari Medan enggak? Nah, akhirnya memang kalau nggak dipaksa ya karena sistem ada plus minusnya ya. Mungkin dari pengelola dengan membayar melalui e-tol itu lebih mengurangi pemasukan yang lebih terkontrol. Itu tetapi konsekuensinya ini banyak karir yang atau jabatan-jabatan hilang di berbagai sektor saya kira ini. Tidak saja di transportasi, mungkin di kesehatan, perkantoran ya. Dan untuk itu regulasi yang menyesuaikan, yang mengakomodir perkembangan situasi harus ada ya. Perubahan aturannya. Ini tadi pagi kami ada rapat, mungkin akan mengena pada angkatan Bapak Ibu ini, yang SKL online ya. Nah, sekarang kan termasuk tanda tangan pakai desain Bu Hanifah kemarin sudah kan? Nah, tadi disepakati kalau karya ilmiah, skripsi, tesis, sementara ini kan masih dimaklumi hanya lembar pengesahan. Tapi tadi forum mengusulkan kalau bisa seluruh dokumennya supaya lebih valid. Jadi walaupun tanda tangannya hanya lembar pengesahan, tapi filenya seluruhan. Nah, itu kesepakatan rapat tadi pagi. Ini membawa konsekuensi pada berarti pengelolaan server ataupun server pendukungnya juga pengelolaan harus lebih besar lagi ya. Nah, dampak perkembangan teknologi komunikasi juga ini terkait dengan globalisasi.
ada fenomena gegar budaya, ya, ketidaksiapan masyarakat dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi yang sebenarnya makin maju, dekadensi moral, ya, yang orang barangkali tidak bisa mengendalikan, ya, antara pemanfaatan teknologi media dengan gaya hidup yang mestinya menyesuaikan. Ya. Peran informasi sudah sangat meluas, bahkan sudah masuk berbagai bidang kehidupan. Ya. Dan apalagi sekarang bercampur dengan situasi pandemi, ini makin memberikan penekanan yang atau konsekuensi berbagai hal. Tapi salah satu memang di bidang pertanian ternyata masih unggul, ya. Jadi salah satu sektor yang masih cukup eksis adalah pertanian, pandemi maupun perkembangan situasi saat ini. Begitu cepatnya arus informasi melanda segala bidang kehidupan, membuat orang merasa bingung dalam memilih dan mengambil keputusan akibat banyaknya pilihan. Maka tidak heran bila abad ini disebut abad informasi. Ini sebenarnya sudah lama, awal-awal 2000, ya. Tapi tren sekarang mungkin semakin penetrasi dengan adanya media sosial, makin orang harus semakin hati-hati atau ada arahan-arahan yang lebih bagus. Kalau disebut oleh pakar informasi pada hakikatnya adalah segala hal yang mengurangi ketidakpastian. Ya, termasuk memang bisa kita rasakan juga, ya, apabila kita ingin tahu sesuatu belum kita dapatkan, ya, menjadi kita ragu-ragu, ya, tidak pasti arahnya atau bingung, ya. Termasuk kayak tadi, ini mau memilih tunggu KRSP misalkan, nah itu, ya, informasi, hakikatnya untuk mengurangi ketidakpastian. Dalam era informasi, masyarakat akan lebih demokratis dibanding abad industri. Nah, mestinya. Tapi kadang-kadang banyak hal, ya, sikap atau perilaku masyarakat sangat banyak yang mempengaruhinya untuk masing-masing memberi keputusan. Nah, komputer disebut secara radikal, ya, mengubah keseimbangan strategis militer, mengubah pendapat umum, bahkan mengubah cara dibangunnya isu politik. Kalau di negara-negara maju yang mungkin demokratis sudah lebih, walaupun ya berkembang cukup dinamis, ya, itu peran komputer atau teknologi memang bisa mengefisienkan misalnya proses pemilu atau proses pengambilan keputusan, ya, itu apabila dimanfaatkan dengan baik bisa membantu. Nah, apa ciri masyarakat informasi? Ya, terbuka, ya, diiringi sikap kritis dan tidak a priori, demokratis, lalu kekuasaan yang berbagi, jadi desentralisasi. Ciri pekerjaan berbasis pengetahuan, ya, otomatisasi, lalu orientasi mengatasi masalah, dan inovasi-inovasi baru. Nah, kita termasuk yang tertinggal ini, Indonesia. Jadi, info terakhir tadi pagi saya dapat di salah satu web, ya, kita masih posisi di urutan 85. Jadi kurang inovatif, ya, Indonesia. Belum maksimal. Nah, banyak faktor juga, salah satunya memang misalnya yang dikritisi porsi anggaran riset, ya, untuk peningkatan inovasi itu kita masih kecil. Ketergantungan kepada ICT komputer merupakan tema atau hal yang berkaitan dengan pengembangan isu atau kondisi kedemokrasian itu sendiri. Nah, trennya yang terjadi sekarang, ya, dari orientasi negara bangsa ke networking atau jejaring, ya. Dari tuntutan ekspor kepada pemenuhan kebutuhan konsumen, pengaruh Barat ke Asia. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat data progres pengembangan, mungkin pernah waktu Pak Rektor atau WR1 paparan itu, ya, bagaimana Samsung bisa melewati Nokia, ya, lihat videonya, ya. Nah, itu peran bagaimana pengembangan orang-orang yang punya inovasi. Dari kontrol pemerintah kepada pemenuhan kebutuhan pasar dan seterusnya ini, ya. Ini bisa dibaca di tulisannya Esbit. Ini masyarakat informasi. Kemudian teknologi komunikasi, peranannya dalam masyarakat komunikasi, contoh Singapura, Argentina maupun negara-negara lain, ya,
India maupun di beberapa negara Afrika, itu salah satunya pengembangan masyarakat yang inovatif ya, itu antara lain disupport oleh teknologi komunikasi. Saya kira ini bisa dibaca ya, nanti mungkin ada lain-lain yang terkait implikasi nih. Implikasi perkembangan ICT yang masih terlihat ini ketimpangan ya. Dari pengeluaran negara berkembang sangat kecil masih ya. Juga jumlah ilmuannya, kemudian ternyata memang masih ada ketimpangan ya. Ketimpangan negara maju dengan negara yang miskin atau berkembang ya. Itu. Jadi masih, nah nih kalau kita lihat di sini Indonesia nomor berapa nih? Global Connectivity Index ini 2018 ya. Kita urutan 64 nih. Skornya 33. Nah, nih Indonesia. Yang tadi pagi urutan 85 dari sisi apa namanya? Pengembangan inovasi secara keseluruhan negara-negara di dunia. Ini Global Connectivity Index 2018, 3 tahun lalu ya. Nah, apa implikasi lainnya terkait dengan perkembangan ICT? Jadi dalam aspek ketenagakerjaan ini menyebabkan mungkin pengangguran bertambah ya. Dilema moral lainnya karena pengangguran bertambah, maka mungkin banyak kerusuhan. Lalu pendidikan juga begitu ya. Sisi-sisi yang membuat lebih kompleks, perbedaan tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, perpustakaan ataupun komputer ya, itu mempengaruhi gap ya lebih luas. Juga dalam hal ini aspek sosial, kurang nyaman dengan mencari penilaian misalnya terkait dengan konflik atau berita-berita yang tidak baik ya melalui teknologi komunikasi. Itu dampak kepada situasi sosial. Juga dalam kaitan kelembagaan atau institusi menjadikan atau mengakibatkan perubahan ini lembaga-lembaga ya. Sistem pendidikan jarak jauh ya. Misalnya UT, SMP terbuka ya dan sebagainya. Itu terpengaruh karena perkembangan ICT. Dari aspek moral ya, mungkin banyaknya atau munculnya lebih banyak agresivitas ya karena habis menonton atau melihat tayangan yang tidak bagus ya. Itu terkait ya. Dari sisi politik mungkin akan terkait juga ya. Dan juga pertentangan antara kepentingan umum dengan kepentingan swasta atau pribadi. Siapa yang menguasai media mungkin akan menguasai perpolitikan ya di suatu negeri atau bangsa. Aspek ekonomi juga begitu. Mungkin dengan penguasaan media atau sumber daya, ya, maka orang-orang yang berkuasa punya kemampuan akan semakin tanda petik menindas orang-orang yang lemah, ya, ini secara ekonomi. Kemudian secara aspek globalnya, negara-negara superpower dan mungkin yang kuat ya akan mendominasi ya, kepemilikan berbagai hal, termasuk sumber informasi, dan itu akan menekan situasi perekonomian ataupun hal lain bagi kelompok atau negara lain. Nah ini, negara dunia ketiga atau miskin terpaksa tunduk, ya, tidak berdaya dalam menghadapi rekayasa informasi yang sering menyudutkan negara miskin tersebut. Nah, kita tentu tidak bisa lepas juga dengan ini hasil sensus ya 2020 Indonesia ini. Kita kalau Bapak Ibu mungkin lahir tahun antara mana ini? Ini barangkali ya? Atau di atasnya nih? Nah ini generasi masuk generasi Z atau milenial nih? Cermati ya. Satu dok, Prof. Itu sesuai klasifikasi ya. Tahun 71. Masuk yang mana ini? Masih milenial. Nah di sini ya. Nah, mudah-mudahan relevan nih. Ini hasil sensus 2020 nih. Yang milenial 25% sekian, generasi Z sekian, generasi Z sekian ya. Lalu yang ini makin sedikit nih. Baby boomer masih hampir 12% ya. Generasi X, apa generasi X yang lahir tahun sekitar 65 sampai 80. Perkiraan usia antara 45 tahun. Ini sisa 22% ya kira-kira. Itu saya, Dok. Ini menarik juga mungkin dari dinamika berkomunikasi
bisa dicek di berbagai bidang itu, bisa berkaitan kesehatan, pendidikan. Ada mahasiswa bimbingan saya dulu berkaitan pemanfaatan perpustakaan, ya berarti 5 tahun lalu ya. Itu berbeda itu antara pelaku khususnya baik mahasiswa yang sesuai generasi maupun juga pengelola bidang pendidikan itu sendiri, lembaga pendidikan ya berbeda. Nah, Indonesia Digital ya, agenda visi digital, lalu prioritas pengembangannya ya, community and socio development, lalu sustainable economic development, national resiliency and governance, encouraging business commitment. Fokusnya ada beberapa bidang: pertanian, pariwisata, transport logistik, kesehatan, pendidikan, keuangan, e-government, dan smart cities. Nah, ini akan mudah-mudahan bisa itu terlaksana dengan lancar. Jadi melingkup beberapa hal, infrastruktur, regulasi, digital governance itu sendiri, sumber daya manusianya, faktor keamanan, lalu ICT ekosistemnya. Ya. Nah, memang kerja harus ditekuni oleh pihak-pihak yang akan menekuninya ya, digital vision ini. Digital City Application Improve Quality. Jadi ini memang dengan penggunaan atau aplikasi digital ya, akan seberapa perannya dalam ini survei ini, seberapa peran mempengaruhi peningkatan kualitas hidup ya. Nah, mana yang paling besar coba? Dari lingkungan, ini kesehatan ya. Waktu dan kenyamanan ya. Keamanan, biaya hidup ya sedikit ya, terkait dengan job ya, lalu partisipasi masyarakat ya atau sosial interaksinya, nah, ini bisa dicermati. Tapi bisa juga mungkin dengan perkembangan atau beda waktu akan berubah juga proporsi atau persentasenya. Nah, ada 3 persyaratan teknis kesuksesan transformasi digital ya. Jadi yang pertama penguasaan teknologinya, kemampuan mendapatkan big data-nya, ini tidak mudah ya. Mungkin contohnya sekarang kalau di Cina atau Korea atau Jepang ya, menjejak atau mentrace orang yang positif atau suspek itu bisa dipantau dari HP-nya, ya kan? Kalau kita belum ya, harus lapor ya, harus ke Satgas. Nah, ini kalau di negara-negara yang maju, apalagi mungkin termasuk Israel tuh. Israel itu sudah kalau tidak salah 50% lebih divaksin penduduknya. Dan kecenderungannya menurun itu ya trennya. Nah, hal yang ketiga adalah kemampuan menganalisis big data itu sendiri. Ini kalau mau diuraikan ya, mulai jaringan infrastrukturnya, penguasaan perangkat keras. Nah, ini yang akan dibahas Pak Gudang nih ya, penguasaan teknologi, kemampuan mendapatkan big data ya. Ini harus ada kolaborasi semua instansi, menyatukan pemahaman atau kebijakan dan analisisnya. Ya, kita mudah-mudahan tidak terlalu tertinggal dengan negara-negara lain. Nah, apa keterampilan atau skill ya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tadi? Ya. Ini ada berkaitan dengan bisnis, ya, spesialis digital, ada berkaitan dengan digital usernya. Ini memang harus dirancang oleh para pengelola pendidikan dan pihak berwenang supaya semua bisa terisi. Saya kira itu ya. Kalau yang lain-lain, contoh di lapangan, saya kira banyak. Ada di pertanian. Ya. Nah, termasuk ini yang terakhir, kami tim IPB nih, khususnya Prof. Aris Purwanto, ini Pak Rektor ya, Pak Sofyan, di daerah Tegal ini, untuk panen bawang putih dengan aplikasi inovasi teknologi ultra fine bubble. Jadi masa dormansinya diperpendek. Nah, ini kreasi-kreasi para ahli yang sesuai dengan bidangnya ya, untuk mendukung optimalisasi hasil pertanian lebih bagus. Nah, ini teknologi fine bubble ya. Membuat gelembung halus dalam air dengan ukuran antara sekian nano
lalu menyebabkan atau mendukung dormansinya menjadi lebih pendek, yang tadinya hampir setengah tahun hanya 3 bulan atau 2 bulan. Nah, ini sangat diperlukan. Di bidang pendidikan juga ada proses-proses terkait dengan implementasi TIK, kesehatan, banyak, ketenagakerjaan, e-commerce, ya, keuangan ataupun ekonomi, termasuk juga lingkungan hidup. Nah, kalau ini ingat apa nih? Minggu lalu nih ya, teman-teman lihat nggak mirip-mirip gambar ini? Di berita, Prof. Nah, apa ini? Batik, Prof. Batik ya. Meskipun kalau ini katanya benar nih, tapi kalau ini manipulasi bukan nih, jadi biru atau asli. Ini pewarna batik ya. Nah, apa mungkin dari sisi orang komunikasi, apa yang bisa diambil peran untuk mengatasi permasalahan seperti ini? Ada yang punya pendapat? Nah, jadi tidak saja aspek lingkungan ya, pembinaan masyarakatnya, mungkin teknologi juga ya, dan bisa dimanfaatkan, tapi memang tidak mudah ya. Dalam kaitan keluarga berencana, bahkan termasuk ini sektor industri kita sudah ada inilah inisiasi nih. Oke, nanti kalau ada apa namanya kesempatan bisa Bapak Ibu kaji ini aplikasi digital sebagai alat pembayaran. Ya. Juga di bidang pertanian ya sudah mulai ada sektor agrologistik ya. Nah, pada intinya peran teknologi informasi ya, menyampaikan informasi itu sendiri, lalu mempersuasi, menggugah perasaan komunikan ya, mengubah perilaku, mengubah pendapat atau opini, mewujudkan partisipasi dalam program pembangunan. Nah, ini perlu disupport supaya terjadi perubahan sosial yang bijaksana dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Saya kira itu sebagai pengantar mata kuliah ini. Jadi kalau di slot praktikumnya saya kira nanti akan berlanjut pada nanti apabila sudah ditetapkan kelompoknya ya atau berapa pastinya peserta mata kuliah ini ya.